Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak Bo. Gimana Bu Maria? Keadaannya sehat hari ini? Sehat Pak. Gimana dengan presentasi hari ini? Apakah Ibu udah siap? Saya sudah siap Pak. Siap, siap. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Tegak, tegak. Ya, supaya pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Ada 4 orang, Bu. Ada 4 orang. Siapanya nak? Al-Malika Berhaki, Kenapa dia? Sakit, Sakit. Fatim Muhammad Ida, Apa? Alfa. Rahman, Juanda Ardiansyah sakit, Ya. sama Laura Permatasari. Oke, berarti teman kita 4 orang tidak hadir ya? Ya. Ada yang sakit dan ada yang tidak ada keterangan. Oke, apa kabarnya kita hari ini anak-anak Ibu? Baik. Semangat. Benar. Karena mukanya ini ada yang senyum, ada yang mukanya ketat. Oke, semangat kan? Kita SPK dulu supaya agak sehat sedikit. Oke, SPK-nya supaya kalian konsentrasi. Apa ya kira-kira yang paling enak? No comment. Oke, semua berdiri. Semua berdiri. Jangan semangat ini kurasa. Oke? Gini caranya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa? 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 Saya coba. Kalau saya bilang 1, tangannya di mana? Di atas. 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Kalau saya bilang 5, 1, 3. 3 di mana? Berapa? 1, 2, 3, ya kan? 5, 4, 3, 6, 1, 5, 4, 1, 2, 4. Oke, udah semangat? Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai rekayasa prompt untuk kreasi konten. Oke, Ibu mau tanya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya. Pernah lihat tujuan pembelajaran mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran prompt dalam AI generatif. Oke? Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur prompt efektif. Itu mau tanya, siapa yang tahu apa itu prompt? Iya, apa itu prompt? Prompt adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada kejelasan buat AI agar menghasilkan respon atau output sesuai dengan keinginan pengguna. Iya. Kemudian ibu tanya lagi, apa contoh dari kecerdasan artifisial? Siapa tahu kecerdasan artifisial? Atau sering disebut AI, Luna.
Iya. Sama lagi, sama satu lagi Cici. Iya. Siapa pernah pakai? Pernah pakai? Siapa yang nggak pernah pakai? Yang betul lah. Ada yang nggak pernah pakai? Kalau tidak pernah pakai belajar, saya belum pernah. Kata apa? Namanya kita belajar, ya kan? Oke, bisa? Oke, kita lanjut. Tadi tujuan udah ya. Materi sebelumnya itu mengenai apa? View zero shoot. Zero shoot artinya kita memberikan perintah yang singkat saja. Contoh, pernah buat zero shoot? Coba apa itu zero shoot? Cari tahu dari aplikasi cepat. Apa itu zero shoot? Iya, zero shoot. Biasanya anak-anak ini cepat ini, ibu aja lama. Siapa dapat? Siapa dapat? Iya, apa tuh nak? Zero shoot adalah istilah yang merujuk pada kemampuan model AI untuk melakukan tugas tanpa perlu contoh spesifik dari tugas tersebut selama pelatihan. Iya. Artinya dia hanya memberikan perintah, tapi perintahnya tidak spesifik. Misalkan apa contoh misalkannya? Ada yang tahu? Contohnya apa itu? Gak ada yang tahu? Contohnya kita tolong buatkan saya sebuah aplikasi misalkan, ya kan? Tapi aplikasinya kita nggak tahu aplikasinya seperti apa. Atau kita buat gini, tolong buatkan saya sebuah cerita, ya kan? Tolong buatkan saya sebuah cerita. Cerita apa? Apakah dongeng? Cerita banyak kan? Cerita rakyat. Apa lagi? Cerita cerpen, cerita novel. Jadi terakhir AI-nya ngambang dia. Kenapa ngambang? Karena dia tidak paham apa yang kita suka, ya kan? Oke. Sekarang kita akan belajar view shoot. Apa itu view shoot? View shoot. Apa view shoot? Dapat? Dapat anak-anak ibu? Apa itu view shoot? Ya. Batu bara? Belum dapat? Belum. Gerak lambat. Lambat gerakannya. Ya, katakan saja. Apa yang didapat? Saya bu. Iya. Shoot adalah istilah yang merujuk pada teknik pembelajaran rutin yang memungkinkan model AI untuk belajar dan membuat prediksi yang akurat hanya dengan menggunakan sejumlah contoh berbagai biasanya satu sama satu. Iya. Dia spesifik. Tahu apa dia spesifik? Dia jelas. Misalkan Google, bukan Google. Misalkan ChatGPT, tolong buatkan saya sebuah cerita rakyat berasal dari Aceh yang berbau kebudayaan Aceh katanya. Maka secara otomatis ChatGPT tadi akan memberikan sebuah cerita tentang dengan latar belakang di daerah Aceh. Iya. Iya kan? Iya. Tadi jadi ibu mau tanya lagi. Jangan tanya pokoknya aja, pokoknya enggak. Jadi apa yang membedakan antara view shoot dengan zero shoot? Dari pembelajaran tadi, kalian pasti sudah tahu secara garis besarnya apa yang membedakan view shoot dengan zero shoot. Siapa yang bisa? Ya, nggak ada yang gini. Tadi kan dibilang awal tuh kalau zero shoot itu dia mempunyai prompt yang tidak detail. Kalau zero shoot, kalau view shoot tadi apa? Spesifik. Jadi apa yang membedakannya? Belum bisa ngambil kesimpulan?
Kelompok sini diskriminasi, diskualifikasi dulu untuk saat ini. Bisa? Ya, kelompok A. Salah tak ibu marah ya? Kalau salah tidak ibu marahin. Kalau salah kita perbaikin. Iya. Iya, silakan. Virus itu memberikan contoh, karena virus itu tidak memberikan contoh. Virus apa nih? Virus itu memberikan contoh. Yusuf memberikan contoh, Sedangkan virus itu tidak memberikan contoh. sedangkan zero suit itu tidak memberikan contoh. Ada lain? Ya, kelompok sana dulu. Kelompok 5. Kelompok 6? Iya, kelompok 6. Virus itu tidak memerlukan contoh sama sekali dan mengandalkan pemahaman model yang sudah ada untuk menyelesaikan tugas baru. Sedangkan Fusion membutuhkan beberapa satu hingga beberapa contoh berlalu untuk mengajarkan model cara melakukan tugas yang baru. Iya. Tadi seperti yang aku bilang, kalau zero suit dia tidak perlu memberikan contoh, dia hanya bikin perintah secara garis besar. Tolong buatkan saya sebuah cerita, katanya. Garis besar itu kan? Sedangkan Fusion dia akan bilang, tolong buatkan saya sebuah cerita dengan latar belakangnya itu daerah Aceh. Kemudian apa lagi? Bila perlu banyak itunya, promnya. Ya kan? Nah, itulah yang membedakan antara zero suit dengan Fusion. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Jadi kalau ibu bilang, iya silakan kalian buat sebuah prom, misalkan sebuah cerita maling bunda, sini. Udah paham bagaimana promnya? Paham? Kalau paham, katakan paham. Paham? Jadi kalau saya bilang di kelompok sini membuat prom tentang Candi Borobudur, misalkan, ya kan? Berarti kan sudah bisa membuat promnya? Bisa? Bisa kita presentasikan? Bisa? Atau di sebelah sini lagi, tolong buatkan saya semua prom di mana dengan tubuh foto saya, tetapi saya berada di Paris. Bisa? Gunakan apa? AI apa? Gemini, ya kan? Gemini. Kalau yang saya bilang tadi itu menggunakan apa? AI apa? ChatGPT. Bisa kan? Kalau dibikin foto ke ChatGPT, ibu pernah buat yang tubuh ibu yang seperti ini di ChatGPT, dia menjadi langsing. Muka ibu agak menjadi gimana gitu, gitu kan? Tapi kalau masuk ke sini, wajah itu tetap ini ya. Nah, tetapi itu kita buat promnya dengan Fusion spesifik. Bisa? Bisa? Oke, kita akan mulai membuat tugas kelompok masing-masing. Yang mana punya paket? Kelompoknya ada? Kelompoknya ada? Ini siap. Siap? Siap. 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 Oke. Yang ini tadi saya bilang membuat sebuah cerita Maling Bunda. Di sini tadi tentang Candi Borobudur. Di sini tadi membuat gambar saya berada di, bukan ibu, lihat boleh, berada di Paris. Kemudian di kelompok sini membuat gambar saya berada di tengah-tengah sawah. Bisa? Oke. Yang di sini mengenai apa itu materinya tentang membuat prom tentang bagaimana membuat game. Bisa? Bisa? Ya, sedikit aja. Yang sini
15 cukup? Oke, dimulai dari sekarang. Oke, langsung nampak aja ya. Di sini bisa diapakan? Kerjakan. Bisa dikerjakan. Apa perintah promnya apa? Perintah promnya apa? Ya, perintah promnya tolong dibuat. Ada di sini ya, perintah promnya jangan lupa ya. Perintah promnya di sini aja boleh. Nah, ya, buatkan saya daftar. Gambarnya harus tertentu di dalam di yang penting bapak namanya diikuti bapak. Yang dia pengembangan biasanya saya ingin membuat sebuah game sederhana kan promnya. Apa kira-kira? Gimana kalau saya buat pertanyaan?
Oke, siap? Iya, ini bertanya apa itu, Nak? Oke, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Yang di atas awal sudah siap? Iya, tanya. Mana? Ya, silakan tampil ke depan. Udah. Selamat ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Oke, yang lain tolong diperhatikan. Boleh bertanya. Ya, tapi yang pertama kelompok 6. Silakan. Yang jadi ditegaskan.
Baca dulu soalnya apa tadi yang dulu. Oke, semua tolong disimak kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kami di sini adalah mencari tentang Pulau Candi Borobudur. Buat ikasan sejarah, arsitektur dan filosofi Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi oleh dinasti Shailendra. Arsitekturnya mencerminkan kosmologi Buddha dengan 3 tingkat: Kama Dhatu, dunia nafsu dasar, Rupa Dhatu, dunia bentuk di 5 teras persegi yang dihiasi lilin, dan Arupa Dhatu, dunia tanpa bentuk di 3 teras lingkar dan rupa utama. Filosofinya adalah perjalanan spiritual duniawi menuju pencerahan yang diwujudkan melalui 2.672 panel lilin dan 540 arca Buddha. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok mana yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Nak. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya. Berdiri, Nak. Beritahu namanya siapa, dari kelompok mana? Kenalkan, nama saya Akademi Yanto dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, di mana letak Candi Borobudur? Di mana wilayah? Dadah. Jatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan kelompok 3. Ini ada laptop di sana di sana. Lihat pakai apa ini ya? Cici. Cici apa ini? Cici. Ya, silakan ke depan. Satu orang operatornya. Ya, lanjut. Sini ke depan. Satu operator sini. Nanti setelah itu operator mana ya? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapatkan perintah untuk membuat foto dengan latar belakang menara. Ya, silakan. Nih, siapa yang makan nomor? Ya, satu orang di sini. Silakan. Boleh
Kawannya silakan bertanya, siapa yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Iya, silakan. Tanya terus, tunjuk tangan. Tunjuk tangan terus. Ya, dari kelompok 5, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Rizka dari kelompok 5. Itu bagaimana cara membuatnya, kemudian gimana sehingga kayak itu, suasananya seperti itu. Iya. Bagaimana cara membuat romnya sehingga latarnya itu bisa seperti itu? Gambar ini dihasilkan oleh Cici. Ya, romnya perintahnya tadi apa? Nak? Buatlah foto ini menjadi latar belakang yang benar itu. Buatlah foto dari gambar ini dengan memiliki latar belakang menara Eiffel. Tapi jangan lupa fotonya diberikan juga. Oke? Bisa? Bisa. Oke, silakan tutup. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau mewakili untuk merefleksikan? Dari Cara membuat prompt yang spesifik dan efektif agar AI benar-benar menghasilkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Kadang sulit membentuk kata kunci, gaya bahasa, dan detail perintah yang tepat. Oke, jadi dari pembelajaran ini yang sulit kadang-kadang, jadi yang sulit sebenarnya tidak sulit. Kita tinggal menghurufkan apa yang kita inginkan, karena AI tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi kita yang menuangkan ke dalam AI apa yang kita mau, ya kan? Ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang lain mau merefleksikannya? Jadi di pembelajaran kita sudah paham ya bagaimana membuat prompt yang spesifik yang bisa menghasilkan hasil sesuai keinginan kita. Itulah yang disebut dengan fusion. Oke? Oke, kita akan melakukan assessment. Oke, lihat ini soalnya. Sudah dapat kertasnya? Oke, kertas itu udah ada? Oke, sip. Sebelah sana? Belum ada? Nah. Oke, asesmennya tolong dijawab. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ZeroSuit itu adalah sebuah prompt yang mengidentifikasikan secara garis besar, tidak secara detail. Fusion dia prompt yang melampirkan keinginan kita secara detail. Kita bisa jadi kulit kita pun kita sebut pun juga nggak ada masalah. Kemudian saya mau rambut saya seperti ini, secara detail juga nggak ada masalah. Tapi itulah fusion, dia secara detail. Oke? Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini anak-anak ibu bisa memahami apa itu ZeroSuit, apa itu fusion. Oke? Ada permasalahan sampai hari ini? Tidak ada ya? Berarti pembelajaran kita minggu depan yaitu mengenai pembuatan konten. Jawabannya masih gitu ya? Oke, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan selamat siang.